Anak boleh bilang. Bisa. Enakkah? Bambu. Nomor 272. Nomor yang najuk Ledure Ba'dul 4 Lembui 272 Kitab Jauhar Saniyah, karangan Syekh Muhammad Daud bin Abdullah Fatani. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajma'in wa kafatil anbiya'i muslimin wa syari'i washabihi wa alihi washabihi ajma'in wa ila malaikatillahi muqarrabin wa ila ru'isadatina bil kari wa umara subhanahu wa alihi wa ila baqiyatin asyratin wa basyaratin fil jannah wa ila sayyidi sahabat wa rabbina sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi tabina wa tabina wa tabi'in bi ihsan ila yaumil wa ila ruhi darbatil aimatil mujtahidin wa muqallidin fiddin wa ila ruhi ulama al-amilin wal qurra'i wal mufassirin wa ila ruhin waladilillah min masyarikil ardi magharibiha bariha bariyana makana wa kana kay muslimin kay rabbal alamin wa ila ruhi abaina wa atina wa ajdadina wa limasyayikhina wa syukhina li mu'allimina bil majma'in wa liman ahsana ilaina wa liman asaa ilaina wa sahabatina wa li qarabatina wa liman lahu haqqun alaina wa usana wa sayna bi du'a wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Jami' Bainan Tahirul Batin Syekh Daud bin Abdullah Fatani Taqamadallahu ta'ala birahmatih wa ridwanih wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fi daraini ya rabbal alamin. Syi'uni lahirahmatimanairahim al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis solihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi alhamdulillah malamnya bahasa ya, tentang bahasa tak. Bahasa Indonesia. Nah yang nampung. Padahal roy nampungnya tugas dulu yang pum tapi cerah dong dia. Ya kira-kira yang laku Aceh promo ke Aceh yang tugas kewajiban kau purno bahasa kau yang promo Aceh kau kan Aceh tugas promo purno bahasa Aceh beda terus kampung dengi kuah beli anak mau anjir kubiyu aja dah baru batam je kat bahasa raw dah anjir li ayo hai ni anak ku begah menan jerat hat lu. Alhamdulillah. Di malam yang mulianya Allah memberi kesempatan kekuatan kepada getahnya Bandung untuk bisa melanjutkan mengamalkan ataupun memaknai sisa-sisa kehidupan sebagaimana yang baru tersampaikan
untuk bisa terus berumudiah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menuntut ilmu agama ini adalah salah satu daripada amal tertinggi. Istighal bil ilmi min afdhalit ta'at. Hadisnya sahih. Siapapun yang berbimbang, artinya menyibukkan diri dengan mencari ilmu agama, mengkaji ilmu syariat, ketahuilah itu salah satu daripada min afdhalit ta'at, seafdal perbuatan kebajikan. Salah satunya rajin, tekun, istiqamah belajar ilmu agama. Tetapi kita juga jangan gurur, tertipu dengan kebodohan kita sendiri yang tidak bisa memahami fungsi daripada amalan istiqamah, mendengarkan ataupun mengikuti kajian-kajian agama. Jadi terima kasih taklim kita semuanya kepada guru kita tercinta dan segenap para guru-guru yang telah bergabung ataupun mau membantu untuk mengajari kita sesuai dengan keadaan yang ada di perantauan. Karena yang sebenarnya kita hadir ke Batam tujuan sama, adapun ke tempat-tempat yang lain bagi para perantau. Maknanya kita hadir ke sini dengan tujuan inti di sana ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Itu rencana. Artinya kita ingin mencari rezeki yang halal. Muridnya demikian, gurunya bagaimana? Mungkin karena faktor kehidupan juga sama. Artinya walaupun itu bukan kebutuhan semata-mata, tetapi untuk mempertahankan diri bisa mengamalkan agama, kita butuh biaya ataupun ekonomi yang memadai. Karena inilah dalam Al-Quran Allah Ta'ala iringi yang namanya sholat, tetap iringannya zakat. Aqimis shalah wa ta'iz zakah. Antara ibadah dan harta yang barakah itu tidak bisa dipisahkan. Jangan kita salah menilai ataupun langsung memvonis kalau ada orang siang malam banting tulang, kerja keringatan, tidak kenal lelah mencari uang. Jangan langsung kita vonis memang dia itu sudah tidak ingat lagi ke akhirat. Nggak boleh. Lebih-lebih dengan masa sekarang ini, orang kaya yang murah hati sangat penting untuk pergerakan kebaikan. Contohnya, ini balai pengajian kita di sini. Kalau seandainya tidak ada uang, tidak ada orang yang mau membantu ataupun menyumbang, sampai dengan kapanpun nggak ada. Makanya kita harus pandai-pandai ambil posisi. Tidak semua orang bisa melakukan hal seperti kita, tetapi semua manusia boleh dan bisa melakukan kebaikan walaupun namanya berbeda tapi tujuannya sama. Inilah mungkin salah satu daripada yang diistilahkan dalam Al-Quran ataupun yang telah diwahyukan oleh Allah.
wa anfiqu ala ma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaka wa aku minas shalihin. Wahai orang yang beriman, ayat ini kalau kita ingin melihatnya ada di surat Al-Munafiqun. Di antara ayat yang ada pada surat Al-Munafiqun, wa anfiqu ala ma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa aku minas shalihin. Wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa wallahu wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, aku perintahkan kamu untuk berinfak di atas apa yang telah aku berikan. Ala ma razaqnakum, di atas rezeki yang telah aku berikan. Ini zaman sudah maju, pemahaman kita juga harus maju. Di saat Allah mengistilahkan rezeki dalam Al-Quran, kita hanya jangan memahami rezeki itu uang, enggak. Karena yang dikatakan dengan rezeki, pemberian Allah yang berfungsi untuk ibadah, apapun itu. Dan jangan salah-salah kita memahami nikmat. Nikmat yang sebenarnya adalah ma yuqarribuka ilallah fahuwa ni'mah. Kullu syai'in ma huwa ni'mah ataupun rahmah. Kullu syai'in yuqarribuka ilallah fahuwa ni'mah. Apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepadamu, bukan hanya uang, termasuk di dalamnya tenaga, kesehatan, sakit, susah, senang, harta, keluarga, jabatan, pergaulan, ataupun apapun lah. Semuanya itu Allah yang memberikan. Jadi yang terpahami bagi kita orang awam, yang diistilahkan dengan rahmat itu semata-mata uang ataupun yang berbentuk harta. Padahal harta itu banyak jenisnya dan fungsinya juga berbeda. Yang benar-benar rahmat ataupun nikmat Allah, itulah sesuatu yang dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah nikmat. Sebelum kita kaya, sebelum kita punya harta, kita rajin beribadah, bagus akhlak dan perangainya, kita rajin menyambung silaturahmi. Tiba-tiba di saat kita sudah punya materi, semua itu sudah nggak ada. Para ulama menjelaskan, wa kullu ni'matin la yuqarribuka ilallah fahuwa baliyatun. Apapun yang telah kamu akui itu rahmat, tetapi setelah kamu dapat, bukan malah bermanfaat untuk ibadahmu, tetapi menjauhkan dirimu kepada Allah, maka kenalilah, pahamilah, akuilah. Itulah bala yang dipercepatkan di dalam dunia. Sebelum kita punya mobil, kita rajin majelis ta'lim. Setelah dapat mobil, dulu cari uang supaya nggak kehujanan. Bisa hadir majelis ta'lim walaupun dalam keadaan apapun, insya Allah bisa. Rencana awalnya gitu. Tiba-tiba Allah memudahkan rezekinya, membantu kita. Ujung-ujungnya kita udah nggak ngaji lagi. Karena perjalanan kita sudah nyaman, karena perjalanan kita sudah lebih jauh, itu bala. Sebelum dapat keluarga, kita rajin beribadah, rajin bersedekah, rajin berbuat amal yang soleh, baik laki dan perempuan. Setelah dapat istri, dapat suami, malah kita bermaksiat kepada Allah. Itu bukan nikmat. Terus apa? Bala. Apa itu bala? Sesuatu yang membuat kita sengsara baik di dunia dan di akhirat. Sengsara di dunia, kita tidak pernah mendapat kebahagiaan. Sengsara di saat mau ajal, iman kita tak selamat. Karena syagalatna amwaluna wa ahluna dalam Al-Quran. Kenapa kamu nggak sempat beribadah? Aku disibukkan oleh segala keadaanku, wahai Allah.
Ada yang karena anaknya, ada yang karena istrinya, ada yang karena suaminya, ada yang karena hartanya, ada yang karena jabatannya, ada yang karena tugasnya. Pokoknya kita punya alasan. Adakah Allah Ta'ala menerima? Tidak. Karena sebelum kita hadir ke dunia, aturan Allah lebih duluan ada. Janji kita di alam rahim, wahai Allah, hadirkan aku ke dunia, aku akan mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kok sekarang lupa? Kenapa kita bisa lupa? Itulah karena pengaruh kehidupan kita yang tidak sejalan dengan aturan Allah Ta'ala. Inilah kita fungsi di antara pentingnya kita mencari pendamping. Pendamping tahiriah, teman, sahabat, keluarga yang bisa mengarahkan kita untuk lebih paham agama. Pendamping kita yang batiniah, kita memerlukan zikir dan ilmu agama. Allah memerintahkan sebelum kamu minta, aku sudah menyiapkan semuanya. Jangan risau dengan soalan duniawi, tetapi yang perlu kita risih siang dan malam, jangan pernah merasa diri sudah aman, tenang dengan urusan akhirat. Kalau dunia semuanya sudah lengkap, Allah sudah menyiapkan semuanya. Lebih-lebih tentang rezeki. Karena rezeki ini paling rentan pembicaraan ingatan manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak perlu kamu menggugurkan semuanya sampai-sampai marwah agama kita hilang demi mendapatkan dunia. Sebelum Allah melahirkan kita ke dunia, Allah sudah berjanji rizkimu sudah ada. Kalau memang sudah ada, kenapa kita mesti mencarinya? Cari rezeki itu ibadah. Cari rezeki ibadah. Kalau ada orang dalam dunia ini, kita di sini mencari harta yang halal. Seberapa yang Allah Ta'ala berikan kita qanaah, menerima pemberian Allah Ta'ala dengan lapang dada. Walaupun semuanya nggak cukup, tetapi kita tetap bahagia. Kita mati, insya Allah syahid. Ini ada dalam kitab Syiarus Salikin, ada dalam kitab hadis-hadis, kitab tasawuf yang membicarakan tentang adakah orang miskin ini ataupun kita yang miskin, kita yang fukara, kita tidak boleh meminta surga pada Allah. Siapa bilang? Allah Ta'ala telah berjanji melalui sabda baginda Nabi Muhammad SAW, hambaku yang tidak terjebak di dalam perbuatan yang haram, berbuat dosalah demi mendapati harta, kita sabar dengan kehendak Allah, pembahagian yang ada kita terima dengan lapang dada. Insya Allah nanti pada hari kiamat dia masuk surga secara percuma, dengan artian kita tidak meninggalkan ibadah yang fardu. Seberapa banyak uang yang kita dapatkan sehingga kita berani berbuat kemaksiatan? Kita orang jualan, sholat duhur masuk, orang jual, orang beli juga banyak. Pilih mana? Sholat dulu ataupun melayani pelanggan yang masuk mau beli barang? Kan kita punya pilihan, kita orang beriman. Allah memaksa kita, artinya kita mesti memaksakan diri. Karena apapun yang kita lakukan tidak ada manfaatnya untuk Allah. Sebelum kita menyembah Allah, memang Allah sudah jadi Allah. Sebelum kita beribadah, Allah sudah jadi Tuhan. Sebelum nenek moyang kita hadir ke dunia, Allah itu Tuhan. Kalau kita ingat dengan ini, maka ujub ria itu akan hilang. Kapan kita melakukan itu? Berinfak itu kapan? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum ajalmu tiba. Kita jangan berharap sama orang yang kita tinggalkan, nggak ada. Kita lebih percaya kepada manusia ataupun kepada Allah, dan jangan pernah mau percaya, dan jangan juga suudzon.
Kan ini susah juga. Terlalu percaya kepada manusia jangan. Terlalu berhati-hati dengan manusia juga susah. Ini jalan keluarnya gimana? Kalau kita mau pelajari pasti ada lah. Karena masalah yang kita hadapi sekarang, orang tempo dulu juga kayak gini. Makanya lahir karya-karya tulis para alim ulama supaya menjelaskan bagaimana perjalanan kita lebih selamat. Kenapa kita berharap sama orang lain? Kita sendirilah yang berhak untuk melakukan perintah. Kita nggak rajin beribadah dengan alasan nanti anak saya akan mendoakan saya. Anak yang mana? Ya anak kandung saya lah. Kita ini anak kandung ibu bapak kita. Pernah kita berbuat untuk kedua orang kita sebagaimana yang kita harapkan sama anak kita? Nggak pernah. Berarti sama untuk pribadi kita juga nggak ada. Jangan nyesal kata Allah. Nanti kamu nyesal. Orang yang sudah pulang menghadap Allah, orang yang sudah menghadap, yang sudah berjumpa dengan sang pencabut nyawa, yang sudah tertidur di dalam alam barzah, ungkapan mereka tetap sama. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa aku minas sholihin. Wahai Allah, kembalilah daku sebentar ke dunia. Allah bertanya, untuk apa? Ada perlu apa kamu ingin kembali? Wahai Allah, aku tidak meminta lama, sebentar saja. Apa yang kamu harapkan daripada aku mengembalikan kamu ke sana? Kamu ingin melakukan apa? Ingin beribadah? Berapa lama umur yang aku berikan kepadamu? Pernah kau beribadah? Kata Allah. Kau ingin kembali dalam beberapa menit. Kau ingin kembali dalam 2-3 hari ataupun 1 hari ataupun 1 saat. 70 tahun aku berikan kesempatan kepadamu. Di mana engkau habiskan umur dan hartamu? Kita mau jawab apa? Yang bahasa Aceh getimplak katanya oleh Allah. Kena tajuk katanya. 70 tahun kujuk umur kekah. Nak kata tepat habis bak lampu nira. Enggak ada kata tutup lampu kerok. Karena awak gede. Buat ino ke baga. Hot nan ja. Dan kalau naur yang nunggu yang gejit walam kono dunya. Munya bi ke wo bi tawo tayo gede. Ya ka? Malah wa prai ka gri wang gayan. Ya ta lum ke baga. Mantang ngai jaga phat. Rumor tajuk pula. Bang ai. Ha? Pakan mo tabi-tabi. May tingi-ngi gede. Yang pubangai kedayo kan kau gudro tu. Kedayo mana matai kana urang pegah yang gad-gad ke kedayo, nyai kedayo nyo kata camci jula ulet. Yang pane nai tunggu yang enggak pengayan dengan tajuk ganyan. Ai bena ju ku ke nak ku. Ada dro ko nak ku ba. Nah, betalah hum. Tanya positif mantang tak semiki. Di saat ada orang mengarahkan kita dalam kebaikan, maka bersyukurlah. Berarti Allah masih sayang kepada kita. Allah masih sayang untuk kita. Kalau Allah nggak sayang, Allah nggak mengirimkan berita-berita demikian. Walaupun bukan dengan pembicaraan, kadang-kadang dengan tulisan. Alhamdulillah, Allah masih sayang. Ada kata-kata bijak yang sering kita dapatkan di media. Itu dasarnya bukan dari orang biasa. Yang dulu membicarakan itu adalah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Akhirnya diterjemahkan dengan bahasa yang bisa kita pahami sekarang. Sukar, susah menyampaikan kebenaran bagi orang yang sudah nyaman dengan kejahatan. Di saat kita menyampaikan kebenaran ataupun mengajak orang untuk berbuat kebaikan, ada kala memberi nasihat, kita akan berhadapan dengan 2 kemungkinan. Orang yang tak paham, dia mencaci maki. Orang yang tahu diri, artinya orang bijak, dia akan merenungi. Di bawahnya ada tulisan lagi, susah untuk meyakinkan lalat, bunga mawar,
lebih indah daripada sampah. Yang ketawa ke bagah, kegenayang yang nak ada balaynya bejojo tanah. Roh long-long. Tama ada mendumnya, kantun. Kantun pula. Sama-sama kita orang yang bermasalah dengan Allah. Karena semua kita pernah berbuat salah. Para alim ulama sudah menjelaskan apa itu ungkapan-ungkapan yang sangat bermakna kepada kita. Di antara lain, coba kita hitung katanya. Kalau seandainya dalam sehari kita pernah berbuat salah cuma satu, nggak usah banyak. Sehari semalam 24 jam kita melakukan kejahatan sekali saja. Apapun itu. Dalam sehari satu kali, setahun itu berapa hari? 360 hari. Umur kita sekarang sudah berapa? Kalau kita jumlahkan 1 kali 360 dikali dengan 50 tahun, berapa ribu dosa yang telah kita kerjakan? Kenapa kita merasa nyaman? Untuk Allah murka kepada hamba, tak usah berbuat salah yang banyak. 1 salah bagi Allah sudah cukup. Iblis nggak banyak berbuat salah, cuman sekali dia melawan Allah. Allah ngusir dia dalam Al-Quran, tinggal di dunia dengan segala macam kejahatan. Nanti pada hari kiamat abadi di dalam azab yang panjang. Orang yang telah meninggal semuanya kepingin laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, andai kata engkau tempokan kematianku sekejap. Tidak mungkin kamu telah mati, kata Allah. Wahai Allah, kembalikan aku sebentar. Untuk apa kamu kepingin hidup kembali? Fa'asaddaka, kata jenazah. Fa'asaddaka, kata si mayit. Fa'asaddaka, kata orang yang telah meninggal. Aku mau bersedekah, wahai Allah. Pakan telah tak jaga kegunanya. Pai kai berokon nafa bugok. Pakan telah tak terkejut kah? Kan kalau ku pegah badro ke. Kalau ku ingat ke. Na kau ku pilih muriang urangnya kekah. Kau yak peingat untuk kamu sedekah. Gaknya mama ke katena. Nambo. Bo, long puja kenal kan kuang pepep gedron, kayang ku gedron. Watena urang ilake sesuatu bak katanya. Jangan. Kalau ada orang meminta sesuatu sama kita, jangan benci. Tapi berterima kasihlah. Dia sedang berusaha di atas takdir Allah. Semoga sama-sama selamat. Di saat nauri lagi terkah pegah ini pegah balai lah. Ini peluah balai, ini peluah tanah. Ngak god tempat kedai supaya lebih rampak. Danyo lebih nyaman. Kan hana gecok ke ganyan. Nama sedekah 1,000, 2,000 ataupun duk yang nejuk lah. Itu yang sudah kita tabung untuk akhirat. Untuk kepentingan sendiri kita pelit. Yang benar kita butuh setelah kita tiada. Karena di sana tidak ada lagi usaha. Ada kekayaan 5 juta. Kenapa bersedekah 5.000? Untuk kepentingan yang belum tentu berfaedah. Jangankan untuk akhirat, dunia kadang tidak ada arti. Itu ya na arti. Baje mentengna kata belum baje lo. Yang karena kalau tak tahu ya lain kata tamak. Nabi ke hai tuntut nanti nyoh. Nya baje yang tanya soknya makhluk Allah. Ati tak buka mari ka iblis ya le baje. Tutah tegedih di tang yang baje. Anda turi mu tahu bi. Itu tuntut tanya tinggal huruf kiamat Putrai tuntut tanya makhluk Allah. Tayak belau tak pegah untuk tak gunakan. Okeylah kalian tak belau. Tapi yang nak tahu untuk ibadat. Sia-sia. Pakat dituntut. Itu mubazir namanya. Tak mau sedekah ke gopihan. Nah urung pegah. Terus urung dari kampung ini. Kerja kena buat drone. Nah baje-baje Tuhan. Dua boh. Hai dum lah mari. Ada tak nak juk? Mahai tak belau.
Kapu ke drawai lah mari. Hantar je beri. Nanda sibuk lang ya. Kesibukan dalam dunianya, kesibukan yang kita ciptakan sendiri. Kosong mari tamah pakaian, penuh pakaian tamah mari. Nailhab. Dia udah mengkat. Pun hana kide. Kedua merempak kion. Hana syukurnya. Dari kios hana barang, minta barang penuh kios. Kalau barang halak kios, bedah tanya minta toko. Wate kana toko kahanti barang. Wate kalau barang kahanti toko. Bedah tanya yang minta gudang lain lah. Hana be meyakin almarhum ayah tahu kan? Hati ngai koi robo. Bangai kita yang aku pegang. Abis buat langdonya minta rezeki. Abis rezeki pak minta. Hai kamati tu, kang katingai no ke go benduk. Tapi sapat lagi tanya orang malam yang ahli waris kau pakai hati tu. Nak masjid tak pegat draw tak keburung tak tengah caca uro dah cekak. Ya aja bawa. Yang terbaliknya jin bat haji. Ju. Kaya yu nak puan dia tahu. Oh, kan juga pergi nak draw ke. Alah draw ke. Ilung kau nak haji ku sit. Ilung ku tim kau mernau. Anak bo. Nak bikin mangat pegang apa-apa tadi insya-Allah lagi kau aku sakai. Antuk ko. Mak ku kau ni kian aku tanya. Ayo hai pak lang kampung tanya tinggal. Temang ku jite bayi pikir leu dengan hanjut tu. Ya ke? Tapi aku parita ke bahasa insya-Allah menron benar. Aku simak kelai pajan kaji ku kaku home ya ju. Jadi tanya na rumah tanya panyo tu poi rumah. Ada pun belah deh lah, ada pun pai ke ya. Mutang peng tanya pegar rumah kali. Galam dalam pai gam ningai. Lun, saya pernah melihat kesedihan yang luar biasa. Kejadian di Aceh. Ada orang miskin, dia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, 10.000. Rencananya ingin membangun satu unit tempat tinggal yang layak untuk dihuni. Bukan beton, bukan permanen, tapi rumah papan rencananya. Saya paham dengan keadaan, saya paham dengan kejadian itu karena orang itu pernah bertemu dengan saya. Abia, ada kemudahan rezeki, saya mengutang sedikit. Saya tanya untuk apa? Beliau bilang papan 10 lembar lagi nggak cukup. Anak istri saya memang saya salah. Anak istri saya sambilan beliau ngomong, bicara, ngadu, curhat, air matanya, saya lihat matanya sudah mulai basah, sedih, bercampur malu. Tapi karena nggak tahu mau minta sama siapa, ya udah, beliau beranikan diri. Insya Allah semampu saya bantu. Berapa satu lembar papan? Katanya nggak usah yang terlalu bagus lah, papan biasa saja. 40.000 ataupun lebih sedikit. Berarti nggak terlalu banyak. Ya sudah, saya pinjamkan. Ini jangan terlalu dipikirkan, kapan ada nanti kembalikan. Kalau nggak ada, tak usah ngutang sama orang lain untuk membayar pinjaman ataupun utang ini. Karena kalau kita langsung kita katakan ini sedekah, ini tak boleh, manja. Takutnya. Tapi kita jangan suuzan juga di dalam hati, walaupun beliau nggak mengembalikan, ya udah selesai. Kejadiannya
yang membuat saya sedih. Beliau ambil uang beli papan. Pas dibawa pulang ke rumahnya, rencananya besok mau dipasang jadi dinding, tetapi belum sempat dikerjakan. Malamnya beliau meninggal. Papan yang kemarin beliau beli untuk dinding rumah terpakai untuk papan kerenda. Coba bayangkan, ini kisah perjalanan manusia dalam dunia. Kita belum tahu bagaimana. Sampai berita bapak itu meninggal, ya udah kami sama-sama salat jenazah. Saya tengok 3 lembar papan yang terpakai untuk kerenda, untuk papan yang dibutuhkan pada pemakaman. 7 lembar masih tersusun rapi. Saya mengambil kesimpulan sendiri, jangankan banyak, 10 lembar papan nggak bisa kita bawa mati. Yang takarat uro-uro malam putra syaram doa. Ini bikin tidak begitu. Kan hanjit minta peng, benar minta laju peng cukup jai berlay. Temanjid kalau habis luah, menatah kalau habis selesai. Orang susah mentah makin tiuro makin mentamah jai. Orang yang sudah meninggal minta pulang fa'asadaka, aku ingin bersedekah wahai Allah. Kenapa kamu mau bersedekah? Fa'aslaha wa aku minas salihin. Wa aslaha wa aku minas salihin. Wahai Allah, aku kepingin juga hidup saya lebih baik di alam barzah ini. Apa kata Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tidak mungkin kata Allah, aku kembalikan kamu ke dunia kalau ajal telah tiba, maka itu tidak ada istilah tawar menawar. Siapa yang telah ajal pulang, yang belum ajal kita nggak usah terlalu memaksa diri untuk mati, karena mati itu pasti ada. Walaupun orang bunuh diri itu kehendak juga, takdir. Bukan mempercepat kematian, nggak ada. Banyak orang yang bunuh diri nggak jadi mati, karena semuanya prosesnya takdir, kehendak Allah. Allah akhirnya menjelaskan, apa kata Allah? Wallahu khabirum bima ta'malun. Aku tahu kamu itu siapa. Tak usah kamu memaksa kehendak untuk pulang. Aku tahu kamu itu siapa. Aku yang menciptakan kamu. Aku yang menghadirkan kamu ke dunia. Aku tahu persis nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Kamu taruh di mana? Nah, orang yang menterikah yang lelet hati kamu meninggal di tengku. Ya kan? Nyoi kampung, nyoi kita nyoi kam perti yang terukuno kam perti hana prai. Jujur mendem, hana prai ya tu. Miana lampu sawit 2 hektar bubuk kena. Miana tanah belang 2 re, agak tak cetok-cetoknya yang kerot ini. Bubuk dia abah kampung. Karena hana tapuana. Akhirnya tak coba ya minta. Memang susah senang dalam dunia itu biasa. Kenapa Allah memberi kesusahan? Supaya kita tidak lupa dulu kita pernah susah. Kenapa kita masih menangis? Karena kita jangan terlalu senang di saat nanti kita sudah mendapati kesenangan, di saat kita sudah bahagia. Karena perjalanan dalam hidup ini berputar, roda putarannya selalu saja berbeda. Di kampung long nalong kalan yang mereka pegawai dan syai de pui go. Ugro de mentah. Di kampung nalong kalan ba acara pembahagian faraid. Nane padum ro naga kubah baju sapu wala li almarhum. Kai wu liane. Ilung ja yang ngiang tagai undangan yang ngiang. Paling beulung menghadiri acara pembahagian faraid nya halung tim.
Pakon urusan nanti lu kira harta gom dumpui gom dia awak lagi. Memang faraidnya kita bagi faraid sesuai dengan aturan agama, aturan Al-Quran, aturan Allah, kita dapat pahala. Nah rumusi yang lu nak pegahkan masalah faraidnya. Ngeri tunggu kejadian kita yang ibu perailan lebih-lebih anak yang kita tinggalkan mereka tak punya pemahaman agama. Handingan itu buku ini. Handingan. Jaring-jaring takalan wate acara ibu perai anak itu mikir untuk almarhum anak. Payah kepingat le urang we. Sebelum faraid ini dibagikan, sebelum harta peninggalan warisan kita bagikan, coba catat dan perlihatkan dulu seberapa banyak hak jenazah yang perlu kita selesaikan. Payah kepingan. Nah, nek ladum itu hana ku dong pegah kiban betadi. Hana urutan. Drawan urutan nu. Ilang landuk keron tabakan long tukang we. Menyakit tukang we inan ku pecah. Ya, cukup sakit dah. Tak kirim ji sampai ngayah ngai we di dalam. Mungeh tunggu. Hana urutan ron bena uruhnya ada urusan almarhum ya kamu. Kamu selesai kero mendre. Punat yang nai no. Gu dayo idon bu. Ka ke mana? Setelah gebagi tamaratanya inan kadawalo. Yang raya-raya tu kai laki ji batagot yang tu yang lemoh-lemoh jika tinggal dalam kia bangom. Kamu namanan lah lada urung kedua karo kahai ka perempuan mang kerjanya behana mangan. Ngeri pembagian harta. Anak gekubah lebo. Ban he than gelah. Gekubah bau 7 bak. Iwu wabak tepo. Kalau beh tiba ii 3 tepo. Po paling. Hani mau terkah. Nak mereka dijat tak berdahlam kambak perdaya untai kai. Ia meraya-raya tu dengan harta gdaya. Nyo menyahana anu ilmu agama nyo kejadian. Ngeri, sangat menyakitkan. Kita berharap punya keturunan, punya anak, punya darah, daging yang kita tinggalkan. Berharap akan ada bantuan. Tetapi kesengsaraan lebih dari yang kita bayangkan. Maka bak pasal gedanyo uronyo hanya yang lun pegahnya mukaddimah syekh. Karena berkenaan dengan pelajaran yang akan kita baca pada malam ini, supaya kita lebih bisa memahami makna kehidupan. Allah mentakdirkan kita hadir ke dunia bukan mengumpulkan dosa. Tidak ada seorang pun manusia yang hadir ke dunia dia mencari susah, nggak ada. Semua orang kepingin senang, tapi senang itu tidak bisa dibeli. Tetapi kenapa nggak bisa dibeli kesenangan? Karena kesenangan itu pemberian Allah semata-mata. Allah ada menciptakan 2 makhluk dengan nama berbeda. Kedua-duanya tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tetapi yang bisa merasakan hanya hati. Kalau hati yang merasakan, karena fungsi hati untuk membagi hal yang sama kepada anggota yang lain, akhirnya semuanya 2 macam pula. Ada yang bahagia, benar-benar bahagia. Ada yang susah, juga benar-benar semuanya menderita. Allah menciptakan 2 makhluk. Satu dinamakan dengan senang, raha dalam bahasa Arab. Yang satu lagi dikatakan dengan kebalikan, susah, hamon, gundah, yang tidak ada pernah kapan habisnya. Kedua-dua makhluk ini kalau bisa kita lihat, mungkin
kita mati sebelum ajal. Karena orang ke tak tenang kurang. Dukna tenang, anak ku doang pegah. Tak susah kurangnya. Dukna susah. Ubena orang susah yang nalang dunianya, ke paling susah. Berarti karaya susah dengan dunia ke? Nah bahasanya ke? Nah, berarti menyana ji. Tanah yang kibanhi hana datang pegah. Kedua-duanya dia ada di hati. Allah lah yang menciptakan keduanya, tergantung hamba dengan Allah, maka itulah yang Allah Ta'ala balaskan di dunia. Ada senang, senangnya di hati, Allah yang beri. Ada susah, susahnya juga di hati, Allah Ta'ala yang ju. Untuk truk senang, senangnya hanapak belum. Susah juga hanapak ihana mengkat. Golomna toko, golomna pencipta, susah ini dalam dunia. Mana kau urung ke Nabi ya? Gara-gara kah susah ke? Nyen tuduhan tanpa alasan. Memang saya buat jih ya biar kum kawin dengan jih ke anak mahojak. Nyam boro jih bak tayak cok anak gop tapa. Yang kena bakal air, cinta ditolak, dukun bertindak. Habis minyak senyong-nyong pada ai mengkata belum. Harap hansip kemunyan. Benang 7 warna 7 belah hati terus bagnai. Nyan beruji. Dodo ahwate lain suasana kam daleh ke kau. Kejadian susah dan senang itu semuanya dalam kehendak Allah. Allah memberi kedua-duanya punya sebab. Kalau kepingin tenang, kepingin bahagia, maka semuanya pasrahlah kita kepada Allah. Di saat kita meminta sesuatu sama Allah, maka carilah cara semoga Allah Ta'ala mau memberikan yang kita butuhkan. Dunia ini milik Allah. Allah yang menciptakan dunia, kita juga sama, Allah yang ciptakan. Kita kepingin sesuatu yang ada di dalam dunia. Kenapa? Sudah capek kita cari. Bahkan sudah mau hampir mati, tapi kita belum dapat. Bukan salah Allah, kitalah yang salah. Kenapa kita meminta bukan sama yang empunya? Ya kan? Tak lagi Allah hansip alasan untuk tapi yakin Allah. Nya bahasa mayang. Ya nampom na ibuat lo. Be mumang ni. Dah hang kurang ya pegelahnya ilu malam nyu na buat ku. Berdajin na ibuat. Kalau kamu ingin mendapati sesuatu dalam dunia ini, maka cari dulu siapa yang telah menciptakannya. Kalau kamu sudah tahu siapa yang menciptakannya, kamu tidak tahu bagaimana untuk bertemu dengan Sang yang empunya. Carilah orang yang bisa mengantarkan kamu untuk bertemu dengannya. Kalau kamu sudah bertemu dengannya, maka curhatlah, mintalah sama yang benar-benar hak di atas semuanya. Kalau Allah sudah percaya, kalau Allah sudah kenal, kalau Allah sudah ridha dengan dirimu wahai hamba, tidak perlu kamu minta, karena sebelum kamu minta, Allah sudah duluan mengakui ini untukmu semuanya. Ngan Allah tak pegah haba, cara pagi ban ngan tak semayang. Amalan-amalan kebaikan itu semuanya yang sudah kita pahami, kerjakan. Itu sebagai proposal kita untuk mendapati bantuan Allah. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah, maka carilah, kenalilah, bertemanlah, bersahabatlah dengan seseorang ataupun dengan siapapun
yang dia telah bertemu dengan Allah. Tahu ya teman yang kali merempuak dengan Allah? Nabi Muhammad. Mengenlah dengan Rasulullah. Bersahabatlah dengan baginda Nabi. Bagaimana caranya? Jangan kita membuat Nabi susah. Baik ulok-ulok tanya orang dunia yo. Ane tidak jaga baik malir dengan Nabi. Han gejat puturi katanya oleh Rasulullah dengan Allah. Karena dia ke puturi malir gendera. Yang impom lah tak faham. Nyom yang dekat dia hanam impom anak kuno bagah le. Bagaimana cara tanya Nabi ya? Ini bahasa kinayah. Bahasa yang perlu kita memahami dengan sebenar-benar pemahaman. Butuh nalar, butuh pikiran, butuh kajian. Ilong pegah judul saja. Nabi 4. Nantinya Nabi ada kepegah labia malamnya ki bancara. Mamnya hang jauh pergi benado itu. Hanjir kadang kejuk makanannya yang kerau ni. Tabai kamu yo yang kan laki-laki pikiran le urun-urun walaupun kedro mahantip. Tapi tak fikir tim bejut. Kamu yo galak mati mejuk makanan. Tabak nak keun le urun jamun. Makanan dulu padi, bet tajuk canggu huak mati. Kiban tajuk makanan dulu padi, bet tajuk canggu tabe kan dulu. Raya canggu ngan dulu, kan lihat buat kan yang tak pumpuan je kempuan. Pajuk dulu le canggu. Ya kan? Merempak ilai dengan Rasulullah. Cara merempak dengan Nabi bagi nyo kenyang pula tak beut. Ya beut nyo baiat tengku ne pakat ngon. Kahana teruk kena nejak sehat ate ne wo kat tengah mati ni nah. Urang hantar hang gejat ya beut. Ya ke mengkilah ke hantar ke wo. Ke hati nan semek don dah. Tahu yang kaki apa? Hati tak ibunya minta kiri tak ibu yang tahu ini mumang terlalu minta yang kata pungom tamam pungomnya tahu terus. Nyodok kena tengku ya minta ubat ngat kuli. Nang kerja ilong sampai ku pegah. Ya buat tayong rencana apa buat kau? Tengah tak minta ubat tajib ke roh dile. Tayong semuhi muka ni te kungiang ne mata ne kungiang wajah ne. Ia teh stres lung stres roh. Idra aku stres idra aku anak aku bah kampung. Parah ron kampung-kampung ne, Pak. Menanlah kira-kira. Kan? Susah dia. Teruk kena mata balik merumpak ubat ni. Idron lale ne dengar beut, kau yang kamu beut. Malamnya merumpak dengan long, ilong kan kuyak ku pulih drone, tengah ku pulih drone. Naneng yang benar tengah hurun drone pajobu, idra ku mentang ku mendawa dengan urip. Tengah dapat jawabu mentang susah, pajan terumpak tenang lo. Tetapi atanya enggak ada. Ada tengah beut lagi yang enggak ada. Idron tak beut hijam. Nak ada masalah hijam kajian. Daripada pengumuman 20 je. Ho yang tajak lagi kerengkong kenang 7 panang kampung. Ngeri tengku kerengkong kenang 7. Atas sepal ijak jah. Padahal jih tempat pak bini laut. Pupui pajalah minta menajik. Idanya apa lagi habayan di. Tanya mulaki apa Allah. Sama persis seperti orang ingin meminang seorang gadis. Menyebab tanya adat laki-laki meminang perempuan. Nah daerah lain perempuan meminang laki-laki. Nya urusan roy lah kita putupai tengah adat gaunya. Bokai no. Nya urung roni no tu. Naik kanan negara negara rayu. Rencana menyana jodoh nujuk menikah. Metruk dan namanya apa boleh di kampung? Anak muda. Gampung dan tepat, urang dan duri. Ijak rumah droi, toto pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nya drone rumpor rumahnya, nya. Nah, darah rumah drone, nah, pupu keka. Nak kawin dengan long gede. Oh, nama. Nyen tigamnya gimana pegawai? Nak percaya? Ya, tajuk pencuri ule. Yang tajir percaya lagi tanya kan tak kirim selangki. Nya, hon draw ke nya menyayah bijak. Menyayah na puna ni, na pertimbangan, na kajian, na bulan lah, walaupun ya toto pintu tengah-tengah malam,
Tengah malam ia lelaki yang tengok tak turitan. Mereka tak cupit dengan pintu yang. Mu jaga tengah-tengah mempuat jap dan. Tak apa ne kayu jak urung tuha kena. Le urung tuha pi hana gejak dro ke masuk urung tuha ni. Hana gejak ya me tekadi butoi cara. Selangki ke minta. Selangki pinyan kan gejak apa berau. Orang yang memang gak nyai curi le orang. Paling kurang nyai kampung ku imum ya. Ku imum ja duthon. Tu hapa athirau. Kadang kerja kecil-kecil. Yang sebagai jaminan. Nyoy talaki syurga ba Allah. Kan promo talaki syurga. Maya hana tahu jamin hana giabi. Hanya Rasulullah yang bisa menjamin permintaan umatnya. Hanya Rasulullah yang bisa menjamin permintaan hamba. Karena Rasulullah memang yang diperjuangkan di Rasulullah untuk udah Allah yang neturi mamanya terkedi biaya tayo hana god akai tu hana te abut hana temaya berarti bebas dia lalu dunia hana keturi sebab oleh Allah Taala nah urang tengku keun ate berbui kampung putra katanya kan tengah beut nyo tengku ka hana ku dong le yang le na murtad le hana drak ate ku keun lagi mana kaya aku puan masalah hanya puannya warah urangnya puan apa hana tak keturi ilung kan dari pun ke pelahi 5 aku sampai ngauronyo kamati mama aku baca bahasa Aceh tadi dan tadi ur Aceh hana pernah perempuan bahagia dan susah tapi nyauronyo 20.000 aku minta apa masih ribu kalau merempat dong yang putana gereja dan apa Lengwe beca. Mampakah hana wing roya? Hana miu. Baro hana miu. Hana thelende. Barotha hana thelende. Bucoban. Cukup menderita udip. Perlepeng lu 20.000 kuno blau berah kuno blau baraneng. Tapi thong kula ke bantu hana ibi. Ko pegah ba Allah Taala pi hana ke beremon pu hana ke depu Allah Taala na ke lanu ya. Yan bala. Karuh kukun atayan. Na murtad lumpuhan. Maya orang benar-benar jahil. Orang benar-benar awam. Itu dikatakan kesalahan dalam berbicara. Tapi kalau orang yang paham, maka itu berbahaya. Allah tahu kita berada di dunia. Karena Allah yang menghadirkan kita. Cuman kenapa Allah tidak membantu? Bukan tak membantu. Kita tidak pernah mau mengakui yang bahwa dalam saat sekarang juga kita dalam bantuan Allah. Bukan masalah yang besar. Bukan cobaan yang terlalu berat. Tapi kesabaran yang sudah mulai hilang. Bukan nikmat yang berkurang. Tapi syukurmu yang sudah mulai hilang. Ini masalah udipnya. Makanya kirim selengki membayar minta darah baru. Ngat kena keyakinan bak pihak darah baru. Menyahana hantar jatjo. Apalagi getanyo tak melaki ba Allah macam-macam tu. Kita memohon sama Allah terlalu banyak. Sedangkan tidak ada yang bisa menjamin getanyo. Kan han geberi oleh Allah. Allah terlalu sayang kepada hambanya. Yang sudah ada tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Tak lagi tamah yang lain loh. Yang tak tamah persoalan. Tak tamah persoalan. Ka faslun. Ketahui olehmu bermula bersahabat dengan ahli kebaikan dan ahli agama. Minal ulama daripada ulama ul-amilin dan ibadis salihin, ibadah salihin, ibadullah salihin, dan duduk dengan bercampur dan sedudukan dengan mereka itu setengah daripada yang disurah, setengah daripada yang disuruh dan yang digemarkan padanya dan lagi dipuji. Adalah padanya itu beberapa manfaat dan beberapa faedah didapatnya di dalam dunia
bersegera dan pada akhirat. Seperti barang yang datang di dalamnya beberapa akhbar, beberapa hadis dan asar, perkataan para sahabat yang amat banyak. Tetapi adalah manusia pada menuntut dan gemar padanya itu atas beberapa niat yang bersalah-salahan, dan maksudnya dan tuntutannya, matlubnya juga bersalah-salahan. Maka yang terlebih tingginya dan yang terlebih aulanya pada yang demikian itu, yaitu orang yang bersahabat dengan mereka itu ulama, orang salih, ibadullahu salihin, dan orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah, supaya ia belajar. Yang belajar ibadullahu salihin dan orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah, supaya ia belajar. Yang belajar daripada ilmu agama dan hendak mengikuti dengan adab mereka itu, dan supaya melihat dengan perangai mereka itu yang keelokan dan sifatnya dan amalnya yang soleh-soleh, supaya mengikuti dengan kelakuan dan mendengar akan perkataan yang baik-baik, barang yang boleh diamalkan, dan menuntut bagi dirinya mudah-mudahan boleh ia bersahabat dengan mereka itu dan dapat ia perangai dengan dia. Maka tiada dicita-citanya yang lain daripada itu, dan tiada kasatnya, dan tiada ia usahanya, melainkan karena itulah. Inilah yang disuruh, yang diperintah, dan dikerjakan segala suluknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dapat ia bahagia dan bahagia dunia dan di akhirat. Menung. Karena tujuan kita yo, taudip lang dunia yo. Tanyo tidak kepingin siapapun yang telah hadir ke dunia tidak kepingin susah semasa kita tinggal di dunia, dan kita tidak ingin bermasalah di saat meninggalkan dunia, dan juga kita sangat-sangat tidak berharap sama sekali nanti bermasalah dengan Allah pada hari kiamat. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini tempat mencari bekal akhirat. Bekalnya berbeda. Kebutuhan manusia berbeda. Bekalnya berbeda. Kebutuhan manusia berbeda. Mencari bekal akhirat. Bekalnya berbeda. Yang mesti hadir pada hari kiamat, itulah manusia yang sekarang sedang bertempat di dunia. Kita tidak bisa mengelak. Anak patate, atakana. Biar semuanya terasa mudah, maka kita mesti mencari jalan yang lebih selamat. Mandum lang dunyanyo na agen. Beda dengan agen agama. Beda agen agama, agen akhirat dengan agen dunia. Maya agen dunia, nyan bahasa, gebiatha. Tak beda tanyo, tayo pulau Honda taboh ba agen. Yang nan agen na daro ay. Tagob himkat. Tapi hai tim maya nampat dong ji. Nang kaya bahasa agen. Tak beda tanyo tayo pulau Honda ba agen. Na pulau tha Honda lung. Padu ko pulau. Na pulau jum 10 juta anda. Kau do yan ka. Anak salah han. Maya tekedi ku pulau andre harga 10 juta lung pa ku deng. Ya bahasa agen. Hai pulau nya ji nampat deng. Karena dunia. Kiban maksud drone bang, pan nedang. Hai nedang-dang you pun nedang. Kanyan ku nayang, lom pa ku dang. Kiban maksud padang loh nampung. Long iluwa ku dalam. Maya urang gampung lebih loh nampung.
Kiban luar dalam dah. Kau menawai lem pak kucok. Maya orang gampung lebih luar nampak. Kiban luar dalam dah. Kau menawai lem pak kucok. Bak pulau Honda aku kok hebat ada jemaah. Pulau mak dalam kia surga ba Allah. Nyan bahasa orang hang kedang hongko. Long kudang di luar, kudang di dalam. Kan kiban luar dalam. Kai menau, nyok aku pulau ada drone 10 juta. Ilong padu nabi. Ilong hana ku abi. Punah lak cok engkau mamba dalam. Kibah aku cok, ilong tinggal buat ku. Buat ilong minta lah ba te harta gop. Nyan buat kamu. Maya lago 10 juta ilong pada menuju. Kau ilong baik kena nak cok dah 10 juta nya ilong 10 juta yang perle ke lo. Berarti nya urusan long lah. Maya orang kamu pom ke kun. Tanya lagi long pak kuda. Kejauh droi luar. Mak seri luar, maya ke pulau 12 juta, 2 juta kagen. Maya orang pom, long pak kuda. Nedang drone di dalam. Berarti nak jatah yang masih 10 juta ya. Tanya mandung perlengon yang untuk truk bak tujuan karena beda perbuatan, beda pengalaman, beda teman untuk menyelesaikan. Makanya garahkan katanya, ketahui olehmu wahai orang yang beriman, wahai orang yang sedang mencari kemenangan dunia dan akhirat, bermula faedah bersahabat dengan orang-orang yang ahli kebaikan dan bersahabat dengan ahli agama yang terhurungian yang payah datanya karena nyo uronyo tunggu beda dengan jemun nepegah li Kiai Makmun Jubir Allahumma ghfir lahu warhamhu nepegah li gure-gure getanyo idih gampung nasihat-nasihat yang bermutu. Alangkah berbahayanya zaman sekarang. Manusia bertambah banyak. Agama Islam makin lama makin hilang. Karena orang-orang yang sayang terhadap agama, yang paham dengan agama, makin hari makin berkurang. Manusia bertambah, masalah mentambah le. Orang peglah masalah melempah di. Alasannya kenapa? Karena banyak orang sekarang di dunia sudah tidak menganggap lagi pentingnya agama. Bahkan yang sangat menyakitkan, ada manusia menjual agama demi kepentingan dunia. Ulama tidak ada meninggal dengan tautan. Orang laju-laju. Kasirun kutaba, kalilun fukaha. Terlalu banyak orang yang sok paham dengan agama, tetapi hanya sedikit orang yang paham dengan agama. Banyak orang yang memfaham agama, disangkanya kesampaikan agama, timbul masalah pada penyampaian, tetap tidak akan pernah jadi sengketa di tengah masyarakat. Nah, jalan untuk diselesaikan. Banyak orang hanya memfaham ke pegah-pegah, watak karu orang ke peluang. Hang dengar nyawa, karena memang hanya gedong peglah. Baik salah-salah. Dalam dunia ini ada ahli khair, ada ahli sebaliknya. Dalam dunia ini ada ahli agama, ada ahli yang bukan beragama. Yang dimaksudkan di sini, perbanyaklah bersahabat dengan ahli kebaikan. Nyotekeun ahli kebaikan ngugat beda haji. Nah ahli kebaikan, nah ahli agama. Pat beda ahli kebaikan dengan ahli agama tanpa tidak ada kebaikan kalau bukan berdasarkan agama. Agama itu baik. Kebaikan itu yang diarahkan oleh agama. Ada orang dia mau berbuat kebaikan berdasarkan agama, tapi dia bukan ahli dengan agama.
Nyo kan ahli kebaikan. Sebab yang keken dengan kebaikan yang sebenarnya, kebaikan perbuatan yang dikategori baik, yang di saat kita melakukan ada pemahaman di dalamnya. Pemahaman yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Orang jemaat semayang, nya urang tem berbuat kebaikan. Orang tem sedekah, nya urang berbuat kebaikan. Orang tim tolong menolong, nya urang berbuat kebaikan. Orang yang suka kedamaian, nya ganyan ahli kebaikan. Tetapi kadang-kadang gak nyan hana dasar untuk dipertahankan. Nah, orang gak nyan ahli agama. Punya masalah ilmiah bagainya lengkap. Tetapi watak kena buat gak nyan hana mampu. Nah, itanya gimana ngau orang dua macamnya. Tapi bek salah tak mengon. Carilah dia daripada ulama amilin. Orang baik yang melalui jalur ulama amilin. Ahli agama yang melalui dengan jalur ulama amilin. Ulama ini adalah pencetak rumus nah bang ya. Nah urang kan, igayan hanjir ke sapu. Gabedah yang merempak dengan urang ahli ilmu. Gatnyan bukan sekedar dengan ahli pada masalah ilmu, juga ahli dalam mengamalkan. Manya urang na ilmu, gatnyan hana gamalkan, maka orang tena urang tumayang hana pengalaman. Nah, nak dengar apa? Ketemu hati, dia minta yang berangkat punya hati. Maya nak dengar lu, ge tengok tumayang na, babut ke berang hanya pajuh bank riba, hanya pajuh bank simpan pinjam. Ada yang teman roka baik tunggu. Kita na ayat tu. Dah ya urang pi hai ke dengar le kali malam turah-turah thôi. Mấy urang balik ke cok thì beri gen ke thả cho cái ke. Người ra thả tiếp malam turah ke ke. Badai ke. Thì cả nhân dengan bubuh dah lego. Beut thì beut dengan nyo masalah. Kang dia micai tu ku masalah. Atakana mai tanya urang pegat masalah. Masalah dah kau. Hai ke fikir le kagak cukai bahasa kau. Pui le deng punya hana habis peng pam pinjam peng lah MP tai ngau. Manyanyan hanya tajok kagak kena mati dia tu. Ngai tanya orang kasihan yang keberah baik lem pengnya bui je baju. Kagak cok surah ke rau ke. Puang mau pengnya. Bui je baju dekat kena mati dia. Nyan tak lah angku yang tahu. Dia dah ikan lawal yang bukan yang pakai, kita kan tengah kah? Yang kau bawa kita tanya aku deh, tengok dia jarangnya, baju tunggu. Kibat, pengen hanjit jauh ngah, hanjit, empat awal tak kulul haram, diafan mudafat, ayat Quran dong baca. Allah Taala gelarang hanjit baju harta riba, dasarnya atau neraka, kau deh aku nak kucok li. Tapi syarat, puas syarat, hana kucok li katanya. Menyempeng yang hari lepas. Benar kan enggak gedang berah lah. Tina pun temayang yang hari lepas. Kata oi tenggunya. Bele tro na dro ko na lepas. Mat pahnya jawaban. Maya orang tilap udah yang ye beut. Lama ta tengku tengok. Tengku punya santan ilmu dua na. Dua drone kena aku dua kayak kena. Hana loading. Ayat kana Al-Quran yang bisa menjawab Al-Quran adalah Al-Quran. Paling kurang di bawah Al-Quran yang bisa menerjemahkan Al-Quran adalah hadis Nabi. Maka orang-orang sama buatnya igaknya ada anak ahli tapi bu paham lah. Layak mitai tanya musanihnya je bu panih lo. Memusanun tan li bele tak pegang musanih. Siapa ada anak li? Teman nak gure-gure yang ketim semiki, kita musyawarah baju-baju tepat. Lebih-lebihnya tanya nak gure nyo kak kuat lah karena majelis ini ibadahnya macam-macam majelis agama. Kan? Makanya berang-berang kau beklam kali lum pegah. Ate bak buat beklam, berang-berang kau, bumupat asal usul, menyanan, rem mentamah karu, mamnya kedayang leu riang, menyatanya hariam dengku yang hali apat, kabu, pani,
Kenapa tidak ada yang halal? Kalau memang yang halal itu belum ada seperti yang diharapkan oleh orang yang sangat butuh dengan kebutuhannya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Menyanyian haram tak nak minta tahala, mantangna tahala, pada tahala, wa ba Quran lah, betul dalam Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Padung perlepeng rona. Lawan le perlepeng tengah bunga. Mai hananya malamnya ku woi nak ku peduk ka DP lo. Tabah nare dah isyarat pengen. Peduk ka DP ku bah nomor pe ka bere. Lang mini cai. Mai tak pegah hana tidak jauh rumah yang tak. Nyan ban Quran. Igo ba itawarkan hundroi. Nya mesti kejadian ngang gedayau. Ba gedayau ino tabaleyo. Tapi liang juru. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Gak nyan tengah bengah berlepeng 500 ribu. Menyahana ada han mate tapi rap. Ada hana mate badan pikiran gerap ningai. Anu perlewang SPP. Perumoh ge tengah bengah payah berobat. Ibai doktor mi hana ubat tengah bengah mati. Han tu tahu. Perlewah hana le waga umum tagai. Iyo mobat 150 ribu. SPP anu 100 ribu. Ka 250. Perlebru irmoh menduare. Lampu listrik kai musuh. Kai musuh meteran. Olehnya na utang ke. Ata gemutang euro yang kau likut hana le. Karena gi ame anak ke rumah sakit. Marto ribu sakai perlepeng. Nyo tanyo tebalenyo pedung road. Rame. Maka kitalah yang bisa menjawab. Karena itu yang ahli kebaikan, orang yang kena kumpul kebaikan, mehana karena kejahatan lo. Nyo tamengen kata mengen, gambaran yang diarahkan oleh agama, maka harus sesuai dengan agama. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Pakan hanta mengkun-kun yu. Tungku kagak sembeut, menyagelak kepeng halia leureuk. Menya memang itanya hanta jajok na perintah yang na dalam Al-Qur'an. Yang be buat yang tak buat hana balasan. Hai puna balasan na tayo hana dao. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolong untuk berbuat kebaikan. Olehnya nalam la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqah aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Jelas Allah memberi jalan keluar. Perkumpulan yang baik, perkumpulan yang pada perkumpulan itu ada perkumpulan orang-orang yang berhati murah, yang murah hatinya. Setiap ada pertemuan selalu ada penggalangan donasi. Hotame lihat tamu tiap peng mari biasa po hotame. Nah ni yati mi pabata goji, megah-megah hana breh dimo. Tira ada duit peng kana ya belo breh kejijuk. Oh galak Allah dalam namna. Au ma'rufin, perkumpulan yang di dalamnya ada yang ma'ruf, artinya nilai-nilai kebaikan. Au islahin bainan nas, tadu lagi menau, baik mentamah pakai urang. Baik asa kata dua katanya saya pakai kau. Kan tak pula tak tamah. Hana galak ke Allah. Dosa. Leh tamah ripe punya 500 ribu per lepeng. Tanya kan urang kaya, aku urang ngateng-ngatien dah. Nya kaya kah nak dua lain dah. Baganya na 10 ribu. Baur lain sebab kata tu hidup na kebutuhan. Kenapa kita yang mau ribu saja? Kita yang nak berlay. Tak nak bi mandung, bi hati. Tak kun, balung nai mau belum. Kalau lain balung nanti belum. Kalau lain balung nak tertu. Pasti menyakal lagi menan. Na orang yang berhe, yang hantip na balung. Selesai kan? Kejadian tinggal lagi nyalam. Inilah agama. Maka agama ini, Islam ini solusi untuk mencari nilai-nilai kebaikan yang di dalamnya tidak lagi menjadi permasalahan. Selesai mendu. Kahai ngengkau pukul sampai kedodro dile. Bekna saudara agdayo, jaga saudara agdayo. Bek dalam salah. Membiarkan orang lain dalam salah maka dia salah. Maka kita diarahkan untuk sering duduk dengan ulama amilin. Olehnya ibadillahi salihin. Ada orang dia tidak alim, tapi dia itu hamba yang senantiasa siang dan malam
Dia hanya mau berbuat yang baik-baik sahaja. Gaknya hana malam ke. Maya orang jamun ke kun kan? Kan tungku gaknya. Puasit lebay. Karena bahasa Aceh. Lebay. Lebaynya ahli ibadat. Gaknya galak ke agama. Tapi gaknya hantip ilmai ke. Menyebut agama ke tim tapi. Menyebut ibadat ke jahat tapi. Tapi gaknya menyana orang teman yang baganya hai ke mikir. Yang gaknya yang mengon ke apa? Ngau orang gaknya mengon nargo tu. Tengok kan tadi mengon ngau orang menam-menam. Tahu menau, te bayar kopi tengok balik tengok tapi. Wah bro pakai. Thakur Abid. Duduk bercampur dengan mereka itu dalam satu majelis, maka itu rahmat Allah. Yang menduduk lagi yang tak duduk mentang nafalah. Tapi pegah-pegah kegau. Belum ada perkumpulan pada tempat majelis ilmu itu diajak untuk berghibah. Hana. Tiga tam, baik kamu empat, lang kitab juga baca, baik berghibah, bahaya rayu yang tahu satu. Mai hana tak tahu bat yang tak menerokat tu. Tengah buat kah nak kamu empat lihat ya ke? Anda nampak empat. Tapi dia terembuan tu, dia biasa. Hana nombor 4 เลยมั้ยก่อนทำเทปเงินไม่ไปเงินเทปมาแต่nombor 4 baba kita nyawa na judul handa tu oh pi bak buat lagi-lagi menan maka ke pegah tu bagi tanya menyetekedi tatem duduk dengan orangnya maka kita akan mendapatkan faedah di dalam sering-sering bergabung baik kebaikan dunia ataupun kebaikan nanti pada hari kiamat. Tetapi bek salah. Putra bek salah. Manusia ataupun kita yang sudah mau berkumpul bergabung, jangan salah niat. Yang merempak dengan engku tak lagi hajiman. Nanti yang tim lagu tegal lah nyo. Putra, pegau bak yo. Yang merempak dengan engku tak pegah, engku sang lintu baru ulung kam lain yo. Neraja haye bejun. Tak kurang-kurang kita. Dia terus kerja kamu lupa dia kat tanya. Hai tengku yang lungja badro kan napu lu nak tanya. Pu. Tha tu tha. Putra masalah raya dah. Raya masalah yang nak ro menja pilih. Ang ku depan sedar pilih. Pu. La ko lung kale malam mana go. Mangkiban. Ho kala ko lung. Pa ku tu ho ile. Mo ku duri dala ko ganyan. Pa ta to. Nyan modern pertanyaan. Kan jut. Tapi baik lagi-lagi yang lah. Maya lah kau tanya kahana liru mo. Nyan bak tahu tanya. Allah Taala. Ya Allah, ho kana mela kolong ya Allah. Man jawab oleh Allah. Nak jawab. Kiban cara kita jawab oleh Allah Taala. Ciak deng bak cermen le temayang kilo ro. Tanya mentang hi promo mentang. Berarti lah kau tanya mentang bak tahu. Manggalam gua. Nampung ni kok? Nampung. Maya tekedi mantang hi lagi athat lah kau tanya hanai coy go. Tapi ada tangi yang draw debat cermen hana hile draw. Wajar lah kau tanya mungkin kai tu mei go. Ataupun kagi athat ur lain yang hi tanya jamun. Alah, bau naik ke dia bungai hurung-hurungnya tu. Hanjit pegah yang payang-payang tak. Jadi, bubutoi niat tu. Karena niat manusia dalam dunia ini berbeda. Ada kepentingan masing-masing, ada rencana masing-masing. Tetapi niat yang paling baik, nyo tetap kebaikan sih. Hai mano. Nah, urang enggak temanya model-modelnya. Adakah itu salah? Tidak salah. Kenapa dia bertanya? Untuk mendapati jawaban. Kenapa dia butuh jawaban? Karena dia kepingin aman dalam beribadah. Hanya terjadi pah rumah tangganya, tak ada semayang kan cuma ada. Tapi punya hana pah rumah tangga. Kenapa dia pegah ya? Rara kan salah. Lada urang tidak baca Fatihah dengan saya baca tahiyat. Hai hana pertanyaan. Nah urang ke semayang, hai tengku, hai abia, baca semayang tu putra. Tengah aku baca at-tahiyatul duduk ku teh tiga kawalat dhalim lau.
Getahnya. Gimana cara? Dengan kebaca at-tahiyat dulu dah. Waladhalin. Dekem ke pekan kak kena. Nyalah sadar ke? Hana ke bedah tengah kalam salim. Nah, orang ke bedah aja ke saw sila ya leku ke kalam salim. Nyang beratlam ku. Nyan masalah jika bak gop bak draw tu. Maka kita nyoga pegah segala tatamang dalam semayang, pun selesai masalah le. Yang perle-perle selesai. Cara kusyuk, jangan nambah masalah. Sebelum kamu masuk dalam salat, selesaikan masalahmu dulu. Karena watekatruk dalam semayang, jangan lagi berurusan dengan perkara di luar semayang. Enggak kalian aturan-aturan roy. Ubere hele bendum, olinyan baru tatamang. Om ya tekadinyan gayu abiah nama janabe. Itanyo kan hana majabe, tanyo hana tapiyo. Mia tapiyo habe ju. Handa dong piyo. Yang kana pengendra corona. Pakah dong piyo yang kata piyo dum go. Mono kai mendekan, hana jan kuli. Kampia. Lah hai tapi kia dah tak pulang ba Allah ayo di hogo bag. Yang kampiyo si. Wala pui tanyo. Paham. Ialah tanah tapi ketuang. Atai tajuk habis kecil. Makanya nilai tertinggi dalam perkumpulan itu niatlah kita bertemu berkumpul dengan orang-orang yang ahli agama, ahli kebaikan, bukan hanya untuk mencari duniawi semata-mata. Tetapi kita duduk bermusyawarat, mendengarkan, bertanya ataupun tanya jawab pada majelis-majelis ilmu, pada majelis kebaikan, pada majelis orang-orang yang salih. Niat paling tinggi, tujuan kita paling tinggi hanya untuk mendapati ilmu agama. Karena kalau ilmu sudah ada, insya Allah semuanya akan mudah. Nah, pertanyaan Broji, kan pertanyaan ngedayung. Pertanyaan dalam kitab Sirajul Talibin, ada seorang saudagar kaya di daerah Jazirah Arab yang dikisahkan pada masa Hasan Al-Basri. Ada seorang saudagar, dia itu kaya raya, dia itu punya uang banyak, dia punya teman pekerjaan, teman yang seperjuangan, sepekerjaan, rival ganyan, ngon-ngon ganyan du, kok jai. Sedangkan beliau, kalau uang sudah lebih lah. Mereka nawalnya, hana kutong li, peng bagian, hana getuduk li, paduk nomor 3. Nyanduk peng. Bahkan napeng yang hana ke depan lipat ke kubah kedua. Agaknya yang jadi masalah kan peng. Nah anak darah ke saboh melempah tadi. Tok saboh anak ke beri Allah. Anak darahnya kat ruwate berkahwin, kadiwata. Berah dre. Nah, dia yang lewat rempu tahu nantan. Panen nai terus kita komitai lintu ti darah. Nya bahasa dia. Man orang kata tahan nyeduk nan dari anak drone. Anak payah ni alek lang bak topi tadi. Ti jumpu anak drone tadi. Anak payah ni reklamo tadi. Kalau lagi awak lewatnya, meung henam puas jap. Ate kai cu lagi haba benom hana tempat sedot. Nyeng kan harta yang paling berharga. Mereka kata jaga tak kubah begot. Karena putra yang tu kayan. Ngon je urang je nana agam ke urang je nana agam mantum kepingin mendapati mantu yang sama anu tok taboh kan ni ke kawin kata je nak mangang kata je ke pernikah ngau urang je nak mangang urang je ke pernikah ngau urang je nak mangang urang je sebab andai kata hana gejo akan tidak nyaman beliau dalam usaha kegeta karena mantum berharap mantum kepingin meminang anak darahnya memang hana kata hoja kebedak yang kerja orang saleh lah. Yang lagi anjurannya. Tapi selamat ke? Merempak jawapan paling laga. Dia mengadu bak ulama. Bak orang saleh. Bak ahli kebaikan. Putra ke pula? Alah, hidung kum doanya ku jabat rempah tutah. Wana ku dohom ja pilih. Putra tutah ni rona tumpu na. Nah, ku tapi lagi tan. Pakal lagi tan. Nyo kamu mang lu. Pakal memang na. Idra ku tinang kuno penikah. Ane penikah ada aja bukan mah. Putra kaja ke masalah. Hana ku tahu kan tahu ku penikah. Ngau reung lah. Hai ka betul dengan reung.
Ngau ragam na penikah. Hai tunggu, nyoi puja badron kan, pula dah yang penapai badron. Indro kamu mangko hana beri pilih. Karena calon darah baru anak drog lah, calon itu baru anak drog ku puja. Tiba maksud drone, kamu nau. Hai tunggu kan depu keadaan lu, hai lu depu. Yang ke kan, nyomnya ku kawin dengan tiji, hana mangan dengan tuki ku kawin dengan tuki hana mangan dengan tuki. Dan yang berat ku jutru tunggu. Na tidraw di antara calon lintu baru anak lu, jihnya maitan yahyan. Kaya abidan. Man, yang jaga masalah kan jibu. Iji ilake anak lu punya ke rumah ji. Ija draw ayak pegah. Iji tiap jaga anak lu. Ibai jaga anak lu bujau roh hana jelas. Mampat buat tiap yang ku kalau ni ji hati ku jauh sama ji tabe nai sama ji. Hati lu jauh sama yang jamaah hati ji nai sama ji. Mày hana thọ đầy mông gì thì con đầy mông. Mày na mày đuổi nan cày cho Quran cày po buat. Mày tak kadi na urun tumanya hukum cày pegah ju bebeji ai. Putra teng kata Tuhan dah kana jo juga ji. Ika en kanyan berle jawaban. Berle bagi jawab to ke itu yang pa. Ada ke jawab lah sama tadi nyong anak muda nyong ibu nikah. Nyen jelas kisahnya dalam kitab Sirajul Talibi. Geda yang pakai fa, bagaimana bisa? Gimana cara long ku penikah gaji? Hoi ni me anak long repai ni pe tu masjid. Saya kata yang ka lah salam macam jaga alam. Gejawab tu lagi kan. Menung. Kalau seandainya saya dikasih nikmat yang sama, rahmat yang sama oleh Allah seperti saudara saya, seperti kamu. Kalau seandainya kejadian yang sama terjadi kepada diriku, aku akan memilih calon suami anak gadisku adalah pemuda yang ada di masjid itu. Iganya hana berleh. Igen kenyan berleh jawaban. Teman karu ku pegah. Dia ke pegah lihat delah. Tabah nak teruk lagi tujuan ke. Gedayang tu. Kenapa? Apa alasannya? Dia bukan orang miskin. Dia bukan orang yang tak punya. Dia bukan manusia sembarangan. Dia kalau saat sekarang sudah sangat jarang kita dapati demikian. Dicerita adalah tadi. Ini cerita hadis-hadis Rasulullah, ini cerita tentang kejadian-kejadian awal, cerita kabeh, cerita mendu. Untuk memperkenalkan siapa anak mudanya yang sebenarnya. Drone kana depu kena. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nan dengar ya. Nah, dia bukan orang miskin, tapi dia tidak butuh harta. Dia bukan orang tak punya, tapi dia sudah sangat sempurna dengan keadaan yang ada. Di saat pemuda lain sibuk mencari harta, dia tenang dengan seala kadarnya, dia bahagia dengan caranya. Long menyana anak daraku hidrona anak dara menyahana tuang ke drone tengah bengok. Long pinang anak mudanya, long jok mahar jih beitim anak lo. Kublau aji. Dia cuma tinggal memohon sama Allah. Menyana pegah anak drone ni pegah anak mudanya hana rumah, nyan rumah Allah beraya. Mana lo ya payah masjid? Apa yang hana pulih ke lo? Kahek ke pegah hana pulih ke lo? Mana lah ya payah sama jin tu? Jika bila sama jin. Kan hai bangai hai ka dengar babi. Dia cuma tinggal memohon sama Allah. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Ya Allah ini abdi, tinggal pegah sagai. Ya Allah lung hamba drone. Inni ahtaju ilaika fa'atini hadza. Putra yang perle tinggal pegah. Ilangin kepedron oleh Allah. Nan debu. Nyaman neteh lemnya hana aku tanggung jawab bener. Kajian lu peglah masalahnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Manusia yang bertakwa kepada Allah, itulah manusia paling senang karena dia tak punya masalah. Tenang ji. Dia hana makanan ni puasa ke rawat lain hai tende aji puasa kau. Drawai petun. Anak draw nanti jaga. Nyan rahmat Allah ke juk korona cok juk di. Kadang ti kau urang dengan malaikat.
Di saat urus lain sibuk minta apa yang hana sibuk hana ada mental lebih hana yang merahung mak gop biasa dah. Warasakahu min haitsu la yahtasib, rezekinya sudah ada dalam tanggungan Allah. Menyana pegawin anak drone lah paling bahagia di atas dunia. Man bit jadeh. Iban kejadian selanjutnya getuk bak kisahnya. Hana trip dia ke penikah jadeh ke penikah. Gaknya meninggal. Meninggal haduan. Man perai kata orang. Iya kah? Nang kerja kan? Bengun udah. Menyangun tapi pengun di legop. Kon gop ya pengun, draw tengun. Nia tanya carang penati pengun igop. Jadi makna carangnya, makna fatana adalah orang yang ingat dengan kematian dan sangat percaya dengan pertolongan Tuhan. Nyo yang geken manusia yang cerdik. Semoga nyo tanyo yang tadu uronyo malamnyo di tino. Benar beri pikiran-pikiran li Allah. Be yo tetap mengon ngurung-urung ahli ibadah. Insya Allah orang yang bersama orang yang memahami agama, yang sayang dengan agama, orang itu sudah disayangi oleh Allah. Tamengan ngurungnya, tanyo pi akan disayang oleh Allah. Kejadian ketulis dalam kitab Matlail Badarain. Kejadian bauro kiamat, kisah yang nepegah li Malik bin Dinar. Na tidra urang tengah huruf kiamat tamang surga nampu cap. Hana cap, tapi tamang. Kiban kejadian gepegah li Malik bin Dinar tengah huruf kiamat. Nyai ganya tak dengar kisah yang gerawi li para sahabat. Nyot lagi kepegah nyot na hadis dum na asar para sahabat. Malik bin Dinar nyen wali Allah. Beliau itu tabiin, urang awal-awal. Urang yang baudip yang memata-mata lihat sahabat. Bahkan dekat dengan sahabat. Perjalanan ganya tantut dengan masa Sofyan Suri. Sofyan Suri, Malik Ibrahim bin Adham kan ada dengar. Malik bin Dinar Rabi'ah Hadawiyah. Nyawanya taboh len. Taboh mata ke. Walaupun tinggal urang gian jauh daripada tempat masing-masingnya jauh, jarak tempuh jauh. Lagi Syakib Balkhi, Fudil bin Iyad. Yang tak dengar urangnya cukup hebat-hebat. Bagian putra yang kepegah yang hana kejadian memang dunianya lagi hiat dagangan. Tinggal kepegah-pegah tu. Ya Allah, pulan. Guda gada, na Fudil bin Iyad ibang kejadian. Fudil bin Iyad, na tidra urang ia mengadu bagian. Hai Fudil long kagadah guda. Kenderaan long kagada, ne sedot, hana ku doh sedot. Makanya ku jabat ron, kan long jok ke berak. Kan ka butoi ku jabat ron kan ku doh ron. Tapi long yakin ku ngan doa ron, Allah Taala pasti kepulang ku dalu. Ka peleuh lele ku jauh tu masjid. Han ku peleuh nya hana menua. Kibang gicok kesimpulan le Fudil bin Iyad, iga nyen pitayang ke urang nyen rawa ke mengkarat. Gabe ju jaro ke pegah jabang Allah, ya Allah nana Ya Allah, nekala nanti long ya Allah. Putra yang terjadi di atas longnya. Long rencana aku nak semayang, kai drop di hamba ron. Masalah ku daji kada. Menyahana ne puah ku daji ya Allah, hase ku jauh ke masjid. Ne pulang ya Allah. Leh kekennya, gedai dedot terus udah atau tempe. Iurangnya hana perhatian ke. Nyanyian gudaron. Nya. Kebedak jayu tu masjid. Iurangnya pia woi. Puna ijuk terkah. Para aulianya ate kamu doa kayaknya. Pakai keterima oleh Allah. Kamu doakan kerau ke kau. Tanya ada pegah hana keterima doa. Bulu tanya yang kana lo habis dapat jut lagi lo. Jadi Gepegali Malik bin Dinar. Nak pegali Malik bin Dinar nyod li urangnya. Tinggal baru kiamat ke pegah na tidra urang tamu surga nampu cap. Wate ke sidang le Allah Taala ka kedemayang menduk. Ga gedanya ur lain ni na ka samaya. Nah ka puasa hana putra yang gedayang hana. Ubina kebaikan sapuatan, yang na kejahatan tapi. Berarti hana judul lah. Tidak ke pegah. Mali tabaniyah nalung ya Allah. Ge biasa. Hai lagi bunuh-bunuh ju. Berarti kedih ju. Belah di.
Kali kecok le balik tabaniyah. Kagak mai kagak jo bau malaikat yang lain dia entai ke dia. Dia nak pegah oleh Allah. Jibril. Nalun. Cihoi tak? Ha, yang entai Allah, yang tengah hiwanya nak cihoi tak? Mata yang kena keputusan ya Allah. Hoi jule. Nak highlight ini oleh Allah. Ha, kejap Jibril kat pegah. Malik tabaniyah, ya Malik, nalun, periwang. Riwang lam, ketayang lam oleh Allah Taala. Kah thonan ke? Ketayang bah hamba yo. Nankah nak sama dengan ulama lu? Ana. Thau thik nan kai ka, pokoknya hana sama dengan ulama ron. Le thoi bu nan, du ka chu, kene na ulama du ka chu. Mana tu ga? Idra kate mudib kelang dunia jamun nak kapajuh kanduri tiga dengan ulama. Ha, ulama lu. Ha, hamba-hamba lu yang lu sayang lu. Ha, lagi awak-awak yang kangi bunuh kau, yang kajak-jak kedih, yang kena ipo-ipo je. Thau nak katuri lang kawannya. Ngan thau nak pernah kadu jamun. Ana kan len lung ya. Hai lung kan banja kayan banja roku. Tiap dah masih kami. Reman tanggung jawab. Walaupun haid ro di, bukoji kamanan. Bukan cik. Hantam kamu duduk. Pajo kan ri hana cik. Hana. Nan kana sama. Hana. Kamu duduk na. Hana ti mau kuduri kita. Kita yang li Allah Taala ba Jibril kiban. Badro ni Allah nak nolong le ilung. Menom dah. Cok ji pertama lang surga. Mangkah hidup kembali teman ya. Putra latan. Tapi ini nak pemeriksaan lom. Hanji aku. Teman-teman jum namnan. Hamnya hana rekom hati yo. Ini ombak mol borangnya. Nanti ingat nih. Hana nama oh hana nama. Maka kantu zaman hamnya ada kadi tipu dua sedih jadi hidup biat. Kira ada yang kau urus. Hanji nama. Hai kan urus awalnya. Urus kan urus awalnya. Ke berale Allah Taala mudah-mudahan mau juga deji. Iji ke alatan yang kita yang leurnya alatan nas tempel lah. Menanlah bahasa ada keduli. Nyo kan nyo iji tamang. Iji ati dunia jamun nangon ni tirau. Ngon ji kau dalam. Kalang surga ngon ji. Iji nangon ni. Yang ngon ji nyan malim hana kan orang malim kan meno kan mendih tapi ngon jihnya melempah ngan ulama-ulama lung masalah dunia melempah sayang iku urangnya ibantu meno ibantu mendih pegot meno pegot mendih jai pukut ataina susah urang-urang alim yang siap didampingi ipasang badan ijejit pasang pikiran di saat urang lain hana berani jih berani. Makanya lu pertama dalam surga. Tegaknya syariat di dunia aja mun. Raya masabab buat jih. Dia nama lim. Nya putra makna jih tanya berseringlah tak backup kebaikan. Ga. Olehnya ijih imangan ngau orangnya. Orangnya long ku pertama jih lan surga gara-gara imangan ngan urang yang mengan ngau ulama. Ngan kan Allah nabak masawak situ agak. Mempuat dah. Tapi nyan banlah rahmat orang sayang ke ilmu galak ke ilmu gemengan dengan orang-orang yang nak ilmu agama terserah tanya kiban tacuk kesimpulan wallahu a'lam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kiban hukum ketika kita salat nampak kaki rambut apa boleh langsung ditutup auratnya ketika salat atau harus dibatalkan salat yang dan salat yang lain? Yang ada yang ini agam. Nampak mata kaki urinya. Kalau seandainya lagi dalam sholat, tiba-tiba kita sadar yang bahwa ujung kaki, mata kaki kita nampak, tidak tertutup aurat. Ataupun ada rambut yang keluar daripada mukena. Bagaimana? Adakah sholat itu batal? Ataupun kita mesti sholat yang lain? Tidak mesti. Kalau seandainya pas kita tahu ujung kaki terbuka, kita bisa menutup tanpa gerakan yang banyak. Selesai. Salatnya dilanjutkan karena bukan faktor kesengaja. Terus rambut yang keluar, kalau bisa kita masukkan bukan dengan pergerakan yang banyak. Nampak ujung rambut tiba-tiba terasa ada rambut yang keluar.
bisa kita masukkan dengan ujung jari ke dalam. Dan aman, tidak banyak pekerjaan. Artinya tidak lebih daripada 3 kali gerakan yang beriringan. Maka insya Allah aman. Nah, tidak perlu membatalkan sholat. Itu sama persis seperti orang yang lagi dalam keadaan sholat, dia ingin buang angin. Dalam pikiran kan, gepeteun hae le. Geran ju bupah tiga. Nya na sia ge. Ge tengah jatuh huntur lang tamayang hae gedeun le. Itu bik karo hana bepe tapi dah tengah jatuh dah sia. Man ge pegah me tak kadi ne tak puteng-puteng gentut nya. Me tak puteng gentut, gadah ku cungok bagi. Ada gadah ku cungok payah puteng. Karena sengaja membatalkan solat dosa besar. Mengkaji tegala mitanya, tak temayang ya tu hundut le. Ya tu ini le. Baik gabu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amalan apa yang harus saya lakukan agar saya bisa ikhlas karena Allah? Jika sesuatu saat nanti suami minta kawin lagi. Allahu Akbar. Tapi saya berharap saya salah satu daripada istrinya satu-satunya di dunia. Kita jauh. Ada perempuan kepingin masuk surga, tapi dia tidak bisa melepaskan cintanya di dunia. Tak mungkin masuklah. Karena man cinta ke suami ya biaya cinta ke suaminya dah bukan cinta dunia. Kon. Igatnya leurinangnya yang ini perempuan, ini istri, dia tidak marah. Suaminya nikah lagi, tapi ke beliau tak sanggup. Kalau seandainya terjadi, insya Allah bagaimana caranya beliau bisa ikhlas. Bisa ikhlas suaminya nikah dengan perempuan yang lain. Nyo kalau terjadi, kalau tabat ada pu ba ujung doa. Gem doa kan, ya Allah ya Rabbi, semoga saya istri satu-satunya di dunia ini. Biar rempok yang madu lah. Kau merempok kan madu, kau merempok racun. Kalau kepingin nanti ikhlas, kita kehendak Allah Ta'ala tidak paham, tidak tahu apa yang Allah Ta'ala kehendaki, maka perbanyakkan zikir, istighfar, biar benar-benar tenang, biar kita benar-benar yang kita butuhkan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kepingin nanti ikhlas, maka perbanyakkan mendekatkan diri kepada Allah dan seringlah memohon kepada Allah. Sebenarnya jawaban sudah ada pada pertanyaan. Apa yang masih saya amalkan? Perbanyakkan doa kepada Allah. Wahai Allah ya Rabb, jangan hancurkan, jangan engkau biarkan iman saya terganggu, Islam saya terganggu. Wahai Allah, kalau seandainya engkau takdirkan sesuatu kepadaku yang berupa hal yang berat, aku terima. Ya Allah, kuatkan hatiku. Ya Allah, beri kesabaran kepadaku, biar aku bisa tabah menerimanya, apapun bentuknya. Nya hana mencih lakoi mengkoi lain ke? Lakoi mohon ba Allah. Begakai terkeberi oleh Allah. Assalamualaikum Abia. Waalaikumsalam. Izin bertanya Abia, bagaimana cara mendidik anak agar anak terhindar dari dosa zina sedari kecil dan agar tidak melawan terhadap orang tua dan rajin beribadah kepada Allah. Cara mendidik anak, ajari dia dari sedini mungkin untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Di saat kita beribadah, ajak dia untuk beribadah. Perbanyakkan berdoa kepada Allah. Berikan kepada anak kita rezeki ataupun makanan, minuman yang benar-benar halal. Secara aturan agama benar halal lillahi ta'ala. Itu insya Allah akan sangat membantu dia berbuat kebaikan nanti di saat dia sudah dewasa. Assalamualaikum Abia. Waalaikumsalam. Saya kepingin bertanya, apakah boleh seorang ibu menikah tanpa izin ataupun sepengetahuan anaknya? Kalau karena anaknya tidak memberi restu bila ibunya menikah, yang parah. Masa ma peh laki idin ba anu, yang peh laki idin ba ya laki peh laki idin anu menikah bagi 25 baik durhaka. Nama gatnyan hanali ayah, ayah nali lakau ge. Dedo kena mengkawin lain, iktah ke menikah
5 hana gelake idin bana. Gawat-gawat dah kau kai betam. Sah. Pernikahan ibunda tidak ada mesti meminta izin sama anaknya. Cuman yang bagusnya di saat anak sudah dewasa, sang ibu bermusyawarah biar tidak salah pemahaman antara anak dan orang tua. Tayang lah. Baik kemuthau-muthau kayaknya baik you drop kai itu polian ni. Kiban hukum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiban hukum dah terima gaji sedangkan batanya tempat kerja le kebohongan dan terpaksa harus musulit ke pelanggan karena geyu leboh tempat kerja. Parah dah tak kau. Kibanya biar nah halia gaji yang dan berkah, pane berkat buat temengun. Mana biar toke Cina pergi, ada Cina toke sit kan. Pualam dengan keadaan Cina biar. Long lagi hamil, aku inang kau. Terima kasih biar, tidak boleh. Kita dalam berjualan karena perintah sang majikan untuk berbuat salah. Gaji yang kita terima itu halal ataupun enggak? Siapa yang nanggung dosa? Misalnya kita kerja pada satu toko, timbangannya sudah diset oleh pemilik toko biar dia dapat untung yang banyak. Kita kerja di kasir dan kita tahu yang bahwa itu sudah terjadi penipuan ataupun barang yang kita jual sering merugikan pelanggan. Di saat gajian boleh tidak kita ambil. Gajian yang kita dapatkan juga hasil daripada kebohongan. Tak boleh. Itu kalau kita lakukan, kita mendukung kejahatan. Lebih baik cari kerja yang halal, cari kerja di tempat lain yang kita lebih selamat dunia dan akhirat. Lebih-lebih yang bertanya ini seorang perempuan, anak di dalam kandungan, anak di dalam rahim, sangat membutuhkan makanan yang halal, yang dibutuhkan nutrisi yang baik di saat dia masih berada di alam rahim. Semoga Allah memberi kemudahan kepada yang bertanya. Semoga Allah membantu kalau seandainya beliau bersikap berhenti daripada pekerjaan itu. Semoga Allah secepatnya menggantikan pekerjaan yang lebih baik, halal dunia wal akhirat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh hasad dengki kecuali kepada dua hal. Seorang yang dikarunia oleh Allah Ta'ala kekayaan, lalu dia membelanjakan dalam kebenaran. Yang kedua, kepada orang yang diberi oleh Allah Ta'ala hikmah, kepada dia hikmah ataupun ilmu, hingga dia memberikan keputusan dengannya dan juga mengajarkan. Pertanyaannya biar dari uraian hadis tersebut, bagaimana kalau posisi kita kurang mampu dalam harta dan kurang ilmu dalam ilmu yang bermanfaat? Terima kasih. Ini ceritanya begini. Yang dikatakan dengan hasad yang sangat tercela dan dilarang, kita kepingin kehilangan nikmat yang ada pada orang lain. Hasud. Na ribah, na hasud, na hikdu. Yang istilah penyakit hati. Hasad dengki. Dengki yang benar-benar terlarang. Kita bercita-cita Allah mencabut nikmat pada orang lain. Tetapi di saat kita melihat ada orang kaya, dia dermawan. Ada orang alim, dia bijak memberi keputusan. Siang dan malam mengajari ilmu. Kita yang melihat, kita bukan ahli harta, kita bukan orang kaya, kita juga bukan ahli ilmu. Tapi kita kepingin Allah
memberikan kepada kita sebagaimana yang Allah Ta'ala berikan kepada dua orang ini, yang kita di saat melihat orang kaya yang sangat murah hati, melihat orang alim yang bijaksana sekali, kita kepingin seperti orang itu. Ini tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Karena kita berharap, ya Allah, berikan saya harta seperti yang kau berikan kepada si fulan. Aku ingin bersedekah, wahai Allah. Nah, kita kepingin seperti orang lain, bukan kepingin Allah mencabut nikmat pada orang lain. Ini nggak boleh. Nah, tapi yang termasuk dengki si haipu mohon tu kegom. Yang kekun dengki punya bahasa Aceh ke mohon. Iri tu iri hati tak ada yang gom. Tapi dia yang hana hawa tu, hana pernah itu yang bercita-cita. Baik jadah ke perkaya haji, ke perkaya kita yang motok oleh Allah. Ya Allah nak perhatian ke dia haji, baik haji tok sampai-sampai menderkah. Nabi ke dia harta haji kelung, nyan baik. Nyan bahaya. Kapoh tiblah, wallahu alam. Nyo hanabih lom, kakak tak jabu buat tempat yang lain. Nyo untuk sementara nyo tak pasti menoleh. Lebih kurang lebih, wallahu alam. Karena itu nyo tak tinggal dalam komplek gop, paling telat empoh tiblah. Terima kasih di atas kehadiran. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang bisa menambahkan kebaikan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala beri kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tusba' wa ainin la tudma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang tanya masalah umrah, dia langsung hubungi Mbak nomor loan iaitu 0852 670 0.87 hubungi Mbak nomornya langsung 0852 670 0.87. Dan insyaallah nyona di rayon Bengkong, Batam. Bervariasi 25 ada yang lebih menurut fasilitas Pak Bang, menurut fasilitas apabila yang perlejak sigang dia langsung menghubungi nomor yang lungkun saatnya yaitu 0852 670 0.87. Ilmuwan bagi kita dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Yang jit perlejak dengan dia langsung karena berkeberangkatan di Pak Aki Bulensa sama-sama Bang Mung. Pak Aki Bulensa Tamang bulan 2 insyaallah. Abia di masa-masa yang akan datang kembali lagi ke tempat ini karena kami masih sangat butuh dan insyaallah dengan ilmu yang bermanfaat. Khusus kami hidup di negeri apabila nasabah dia hubungi Mbak nomornya langsung untuk pergi ke daya nasi goreng maka tsunami. Maka Allah masih kasih kesempatan hidup mungkin dengan hadirnya Badi Firo menurut fasilitas menurut fasilitas kampung halaman ini bisa bermanfaat. Kita gadan lain tu jen SMS buat nomor lu langsung nyan sekalian WA. Sekalian WA mandu ina nasi pilih WA. Untuk WA 0852 670 0.87.